Jadi selamat datang di podcast kami. Nah, podcast ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Budaya dan Etika Politik dari Ibu Kevi Listiana Nataneo, SHMH, juga Bapak Fredrik Lambertus Kolo, SCD. Namun, perkenalkan dulu nama Tresia dengan NIM 0107 dan saya Yohana Antidata Redhale dengan NIM 2301070055. Kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Jadi podcast kami kali ini terkait dengan isu-isu politik. Dalam hal ini politik dan juga kebijakan publik, tantangan dan juga peluang. Selamat mendengarkan. Oke, baik, kita langsung saja pada podcast kita kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, ada begitu banyak tantangan dan juga rintangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia saat ini. Jadi mungkin saja saya punya satu pertanyaan yang mungkin bisa membangun podcast kita kali ini. Jadi menurut kakak itu bagaimana? Bagaimana dan juga apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan politik di Indonesia saat ini? Mungkin hanya itu saja. Oke, baik. Tentu salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi antara lembaga pemerintah yang seringkali kurang efektif. Nah, selain itu juga ada masalah transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan. Oh, jadi menurut kakak itu koordinasi antar lembaga pemerintah yang seringkali kurang efektif dan juga transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi beranjak dari jawaban kakak, mungkin ada satu pertanyaan yang terlintas di benak saya terkait dengan, mungkin kakak bisa berikan beberapa solusi terkait dengan kurangnya koordinasi lembaga pemerintahan dan juga transparansi dan juga akuntabilitas. Mungkin kakak punya solusi terkait dengan ketiga hal ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan publik Indonesia saat ini. Oke, baik, terkait solusi di sini saya ada beberapa solusi, yaitu yang pertama pembentukan tim koordinasi antar lembaga. Nah, di sini maksudnya itu membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan setiap lembaga untuk memastikan komunikasi yang efektif. Dan yang kedua itu penggunaan teknologi informasi. Nah, maksudnya di sini itu mengimplementasikan sistem manajemen proyek berbasis teknologi yang memungkinkan berbagai lembaga untuk mencari informasi. Dan yang berikut, rapat koordinasi berkala. Nah, ini maksudnya mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas isu-isu yang sedang dihadapi dan mencari solusi bersama. Oh, jadi ini solusi yang mungkin bisa untuk menyelesaikan tantangan yang tadi sudah kakak jelaskan. Ada beberapa solusi, ada 3 kalau tidak salah tadi, yang mungkin bisa untuk menyelesaikan tantangan dalam hal ini implementasi kebijakan politik di Indonesia saat ini. Oke, baik. Terima kasih kakak atas jawaban yang sangat luar biasa, yang sudah bisa menjawab pertanyaan saya tadi sekaligus memberi solusi. Tidak hanya 1 tapi 3 ya tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pada sesi pertama. Jadi beranjak dari sesi pertama terkait dengan pertanyaan dan juga jawaban, saya punya pertanyaan lagi di sesi kedua ini. Seperti yang kita ketahui bahwa media ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam membentuk opini publik terkait dengan kebijakan politik. Jadi pertanyaan saya sangat sederhana, bagaimana pandangan kakak terkait dengan media ini dalam membentuk opini publik terkait dengan kebijakan politik di Indonesia saat ini? Oke, baik. Jadi media ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, media ini dia tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tapi juga dia membentuk narasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Oh, jadi media ini bukan hanya sebagai fasilitas dalam penyampaian informasi saja yang mungkin yang bisa diakses siapa saja kapanpun dan dimanapun, tapi juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Oke, baik, terima kasih kakak atas jawaban yang sangat luar biasa tadi mengenai media yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik terkait dengan kebijakan politik. Jadi ada satu lagi pertanyaan terakhir ya, sekaligus menutup diskusi kita pada kali ini. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana cara masyarakat ini lebih terlibat dalam proses kebijakan publik? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya kakak. Jadi masyarakat itu bisa terlibat dengan mengikuti forum-forum diskusi publik seperti memberikan masukan melalui media sosial, memberikan dalam survei atau jejak pendapat yang diadakan oleh pemerintah. Oh, jadi bisa kembali lagi kepada media sosial. Tadi kakak juga sudah jawab bahwa media sosial ini sebagai fasilitator, tidak hanya sebagai fasilitator dalam memberikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan juga persepsi dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi teman-teman, media sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam
membentuk opini publik terkait dengan kebijakan politik. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia harus bijak-bijak dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan politik ini di media sosial, karena media sosial ini tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai media atau fasilitator dalam membentuk persepsi dari masyarakat. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan juga mereka baca saat itu bisa saja mengubah pandangan mereka terkait dengan kebijakan politik di Indonesia. Jadi mungkin hanya itu saja, sekian podcast dari kami. Terima kasih kakak yang sudah menjadi narasumber dari podcast saya kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!